Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Nur Cahyani, NIM 2031710065 dari kelas MI2J. Pertama, saya akan menjelaskan tentang menampilkan data. Kegunaan paling dasar dari Blade adalah untuk mempermudah proses menampilkan data di dalam view. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya, data ini bisa berasal dari root atau sumber lain, seperti controller. Ketika sampai ke view, data tersebut bisa ditampilkan dengan perintah echo php. Pertama, kita membuat root terlebih dahulu, seperti pada layar seperti yang ditampilkan ini. Kita membuat root, lalu kita isikan pada mahasiswa.blade.php kode program seperti berikut. Kemudian akses pada web browser. Kita kasih slice mahasiswa. Maka tampilannya akan seperti berikut. Selain menampilkan variabel, perintah PHP lain yang menghasilkan nilai juga bisa ditulis ke dalam tanda kurung kurawal 2 dan kurung kurawal. Kemudian termasuk pemanggilan function seperti berikut. Kita kasih function getNow. Lalu kita coba akses ke webnya, ke web browser. Maka tampilannya akan seperti berikut ini. Di sini saya menjalankan fungsi getNow bawaan PHP dalam tanda kurung kurawal Blade. Ini sama artinya dengan perintah. Tanda kurung Blade sebenarnya tidak hanya menggantikan perintah echo saja, tapi juga menjalankan function HTML special chars sebelum menampilkan data tersebut. Function HTML special chars merupakan fungsi bawaan PHP yang dipakai untuk memfilter data dari kode-kode aneh seperti tag HTML atau kode JavaScript. Tujuannya untuk mencegah serangan XSS atau cross-site scripting, yakni teknik menyisipkan kode JavaScript ke dalam web kita. Sebagai contoh, saya akan membuat root sebagai berikut. Di sini kita beri lalu pilih template engine-nya seperti ini. Ini kita ganti dengan kurung kurawal. Kemudian kita akses root-nya. Tag HTML tidak diproses oleh Blade. Terlihat tag U
tampil apa adanya dan tidak dianggap sebagai bagian dari tag HTML. Di dalam HTML sendiri, tag U dipakai untuk membuat garis bawah underline. Jika ingin tag tersebut diproses oleh HTML, maka Blade menyediakan cara penulisan alternatif, yakni dengan tanda kurung dan juga tanda seru 2. Berikut contoh penggunaannya. Kita beri tanda seru 2 di sini juga. Lalu kita save. Kita coba akses lagi pada browser. Sekarang tag U yang dikirim dari root akan diproses sebagai bagian dari kode HTML. Akan tetapi harap hati-hati menggunakan tanda kurung kurawal dan juga tanda seru ini. Karena data yang tampil tidak diproteksi dengan function HTML special chars. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi if-else. Selain menampilkan data, Blade juga menyediakan penulisan singkat untuk struktur kondisi PHP lain, seperti if-else, switch, dan juga perulangan. Contoh floatnya sama, yaitu ini. Kita hapus lagi yang tag-nya. Bisa. Namun dalam view saya ingin membuat sebuah kondisi if, yakni jika nilai mahasiswa antara 0 sampai 49 tampil pesan maaf Anda tidak lulus. Jika nilainya 50 sampai 100, maka tampilan pesan selamat Anda lulus. Kita bisa membuat logika ini menggunakan kondisi if else. Hapus dulu ini. Jadi berikut ini adalah kode program untuk kondisi if else. Lalu kita coba untuk mengaksesnya pada web browser. Maka akan tampil seperti pada tampilan ini. Karena nilainya 75 yang memenuhi kondisi 2, maka akan tampil selamat Anda lulus. Bagi sebagian programmer, penulisan campuran PHP dan HTML ini terlihat kurang rapi. Oleh karena itulah, Blade menyediakan cara penulisan alternatif, yakni menggunakan kode add if untuk memulai blok if, add else if untuk memulai else if, serta add end if untuk menutup blok if. Jadi kode programnya akan seperti ini. Kode programnya akan seperti ini, lalu kita akses di browsernya. Nah, tampilannya akan seperti pada layar ini. Menggunakan format Blade, kode program menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Kita juga tidak perlu menulis tag pembuka dan penutup PHP. Percobaan berikutnya yaitu tampilkan pesan nilai tidak valid jika variabel nilai berada di luar 0 sampai 100. Maka penulisan kode programnya seperti ini. Kita beri lagi else, lalu nilai tidak valid.
Kita save. Di root kita coba beri nilai 105. Lalu kita akses lagi rootnya pada browser, maka akan menampilkan nilai tidak valid. Ketiga, saya akan membahas tentang switch. Contoh ini memang kurang pas karena jika menggunakan switch case, kita hanya bisa memeriksa kondisi dengan nilai yang sama persis, seperti 0, 75, atau 100. Struktur switch tidak bisa dipakai untuk memeriksa nilai jangkauan seperti 0 sampai 50 sebagaimana layaknya if-else. Di sini terdapat penggunaan 5 perintah blade, yakni add switch, add case, add break, add default, dan add end switch. Berikut ini adalah kode program untuk kondisi switch. Kita save, lalu pada web PHP kita beri nilai 0. Maka tampilannya akan sebagai berikut. Nah, ini tampilan untuk case yang pertama. Lalu jika kita memberi nilai 75, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita beri nilai 100. Tampilannya seperti ini. Lalu jika kita beri 101, tampilannya seperti ini, yaitu nilai tidak valid. Keempat, saya akan menjelaskan tentang kondisi for. Blade juga menyediakan cara penulisan singkat untuk struktur perulangan for. Contoh penggunaannya yaitu ini. Jadi pada kondisi for terdapat sintaks add for dan juga add and for. Kita coba akses pada rootnya. Kode view di atas akan menampilkan teks lalavel sebanyak 5 kali yang berasal dari perintah add for I sama dengan 0, I kurang dari 5, I++. Selanjutnya yaitu kondisi while. Blade juga menyediakan cara penulisan singkat untuk struktur perulangan while. Berikut contoh penggunaannya. Nah, ini adalah kode program untuk kondisi while.
Kita coba akses pada browser. Nah, tampilannya akan seperti ini. Keenam, yaitu for each. Dibandingkan dengan for and while, perulangan for each lebih banyak kita pakai dalam Laravel. Alasannya karena nilai yang dikirim dari root dan nantinya dari controller lebih banyak berbentuk array. Perulangan for each sangat cocok untuk memproses array dibandingkan dengan for dan while. Sebagai contoh, saya akan mengirim sebuah array dari root. Dari root ini. Pada root ini. Lalu kode perulangan for each Nah, ini adalah kode untuk perulangan for each. Kita simpan. Ini juga kita save. Kita coba akses. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan kode program perulangan dalam for each. Jadi di dalam for each ini ada kondisi if else. Nah, ini merupakan kode program untuk perulangan di dalam for each. Kalau kita coba akses. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sekarang di dalam blok for each terdapat dua percabangan if sesuai dengan syarat nilai. Hasilnya angka 30 tampil dengan warna merah karena dieksekusi oleh blok if di baris ke 15 sampai 18. Anda bisa coba mengubah elemen array dengan nilai lain. Kemudian untuk tugasnya yaitu tambah satu lagi logika if ke dalam view mahasiswa, di mana jika root mengirim variabel nilai sebagai array kosong, tampilkan teks tidak ada data. Jadi saya akan menggunakan for else.
Lalu row-nya ini kita ganti dengan kosong. Lalu kita akses pada loop. Maka akan menampilkan pesan tidak ada. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.